Juko apa katene masak mruntesi godhong-godhongan di pagere tanggane ya didelok dhisik. Sing dipruntesi ku apa, terus sak pira. Kemudian tek sapa. Karakternya orangnya gimana, terus hubunganmu apa, itu perlu dianu. Kudu dipertimbangkan. Golek kira-kira wae niku rada muring-muringan. Ya enggak halal, mlewangi legowan ya halal. Sing ngeten tok punan. Nah, golek kita nyono lek halal ternyata dia enggak ridho, ya harus dikembalikan, harus diganti. Semono tok niku punan enak pun. Niku di dalam kaidah semacam itu. Maka dari itu di dalam hukum muamalah, dalam hukum transaksi niku kembaline nggih namung niku tok pun. Lek ridho halal, gak ridho gak oleh. Walaupun toh kenyataannya misalnya dalam transaksi yang transaksinya niku dari Imam Syafi'i tidak legal syar'i. Contohnya tuku pupuk kandang. Bukan najis dari Imam Syafi'i. Lah iki najis kan kalau didol. Tapi kan wis pokoke sak gelang si duwe ana sakmene. Sing tuku sing gak niku ya rido, sing duwe sing ngadayan niku ya rido. Gak apa-apa gak nek tuntutan di akhirat. Gak nek tuntutan. Nah, kenapa? Tarodin. Sama-sama rido. Nah ini di dalam urusan transaksi ini enak. Tapi sebaliknya walaupun secara formalnya itu ada ridho, namun secara batinnya jelas gak ridho, gak halal. Contoh seperti model penipuan-penipuan zaman sekarang, perkedok sedekah. Enak sing modelnya auto gajian. Auto gajian itu aplikasi panjenengan nek gelem sedekah. Bunyine sedekah 1,5 juta. Itu sudah ada perinciannya. Yang sekian ratus untuk operator, yang sekian ratus untuk sumbangan umum. Siapa yang diumbang? Yo anggota. Nah, setelahnya jadi niku enak tulisannya ikhlas, tidak ikhlas. Setuju maknanya ikhlas, tidak setuju maknanya tidak ikhlas. Tidak ikhlas gak jadi. Dan nanti anggota ini akan bisa mendapatkan kalau beruntung mendapatkan 150 juta. Boleh ditanya, lah ini caranya bagaimana? Itu aplikasi otomatis. Tapi saya nggak percaya kalau otomatis. Itu pasti ada yang gerak bolone ya oleh ya. Nah, kemudian kiai melek niku langsung oleh. Karena nanti akan bisa menarik massa. Loh. Sekalipun tahun niku ngomongin sedekah, tapi tidak halal. Kenapa? Dia memberikan 1,5 juta itu bukan ibinafsin, tapi ada harapan. Yang mana harapannya itu masih spekulasi. Berarti haram. Nah, spekulasi haram yang tidak jelas. Jadi secara fikih halal bisa. Contoh lagi seperti zaman Pak Harto, SDSB. Ini kalau kita haramkan nggak bisa SDSB itu secara fikih. Kenapa? Itu bukan judi, namanya sumbangan dana sosial berhadiah.
Lho nek nyumbang ya kok halal. Lha ini lho. Tapi kudu cocok nomere. Wong sumbangan kok cocok-cocokan nomor iki kan ya. Pokoke nomere cocok kan digende nomor cocok ya oleh gaknya. Nah niku khairah. Lah sekalipun toh formalnya dibungkus dengan kata sumbangan, tetap gak halal. Kenapa gak halal? Karena tujuan pokoknya dia bukan sumbangan, tapi untuk mendapatkan hadiah yang masih spekulasi, berarti judi. Terus model MLM, multi marketing. Multi marketing itu bisa membeli produk apa saja itu. Yang dulu juga pernah dipraktekkan dengan gold coins, membeli koin emas. Yang ketika membeli kita niku ya bisa bicara pakai iki kan jangan membeli itu untuk apa membeli? Koleksi. Diapeki iku hanya sekedar menyelamatkan kata-kata saja. Tapi menggolek ono kaki kanan 4, kaki kiri 4, terus dapat itu, terus nanti ketika kakinya ini bergerak dapat, wah ini nanti akan dapat bonus, terus bonus. Ini bagaimana? Haram. Karena yang membelinya itu untuk mendapatkan apa itu namanya bonus niki, bukan membeli aslinya enggak, karena bonus. Yang bonus ini nanti akan mangsa kepada orang yang bawahnya, mangsa kepada orang bawahnya yang tertipu. Nah, seperti sekarang yang beredar, yang lagi marak dan banyak yang jeblok, yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency. Lah, niki yang ngono tuku aplikasi uang, model uang digunakan yang pada aplikasi uang, tapi uang khayalan. Uang khayalan, nggak ada uangnya diambil, nggak ada. Membeli harganya bisa 100.000 satu koin, tapi dengan cara-cara yang rumit ini baru. Yang sampai harganya kemarin itu 600.000 sampai 800 juta. 800.000 sampai 1 juta. Terus ada yang sampai ratusan juta. Terus tiba-tiba kemarin 0% sampai 0%, 100 rupiah. Nah ini oke sing bunuh diri. Nah itu bagaimana? Waktu jauh-jauh saya sudah haramkan, diputuskan di wilayah saya haramkan. Sudah ketika saya haramkan yang protes, heran udah marah-marah dah karu-karuan. Saya konsisten komitmen untuk menyelamatkan masyarakat. Nah, ya sudah barang tentu sing bandarnya atau customer lain yo marah-marah diharamkan karena itu pengaruhnya pada konsumen. Sampai terus dibawa ke Kediri, dibahas lagi oleh orang-orang yang akan disahkan sah, tapi haram. Saya katakan sama mengesahkan saja sudah haram. Ini karena digunakan alat oleh mereka. Nah, tapi akhirnya ya bener kapusan. Jadi kita membeli uang khayalan dan memang harganya mahal, bisa dicairkan dengan mahal, tapi sulit dalam mencairkan. Nah, setelahnya banyak yang membeli, harga gejlek. Itu permainan mereka seperti bunga gelombang cinta, harganya 25 juta. Sedang kamu membeli pret ralaku. Mbak nih, tolong yang agak pinter, agak cerdas dalam masalah ini,
Jadi pedomane orang itu kalau ingin beruntung yang nyambut gawe yang wajar, jangan seperti itu. Kalau itu ya mungkin bisa untung pas pertama-tama kalau segera libur, segera prei. Nah, kalau tidak nanti akan hancur. Tapi gak bisa prei. Itu gak bisa prei. Orang judi itu, wah kok menang aku prei, gak bisa. Ketika menang ya ingin menang lagi, menang lagi. Nah, karena maksiatun pada maksiat, ukubatun maksiatil ula. Uang itu kalau sudah maksiat ingin maksiat lagi itu sebagai siksaan dari maksiat yang pertama. Satu, kedua, ketika orang itu mendapatkan barang haram, apalagi makanya barang haram, maka alahmu annabitu minal haram, bawa ilan nari, aula ilan nar. Nanti alahmu annabitu ilan nar, alahmu annabitu minasuti atau minal haram, fanaru aula bihi. Ketika daging itu tumbuh dari barang haram, maka sinyalnya ini akan ke neraka. Makanya ketika menang itu akan selalu terus kepingin lagi, ingin besar lagi, sampai bangkrut lagi. Nah, wis prei ya, pret gak bisa prei. Wong alhaqumut takasur hatta zurtum maqabir. Wong itu kalau sudah punya harta banyak, jangan dikatakan kalau sudah banyak cukup aku oke. Enggak, malah ingin tambah suki. Ya japa lek wong sing melarat wis cukup sak iki mergo apa jenenge gak iso pisan. Niku gak bisa niku haram. Nah, jangan sampai terkena opini-opini yang semacam itu. Niku diapeki kabeh. Pedus Itawa. Setelah diduplok warganya piron juta kae. Ada yang 50 juta barang. Jajal tuku wong kok terusan wis dolen. Ndek blantik, walah gak laku. Gak laku. Kan iki kudu guyu jane. Punya ponakan niku njaluk tukokno. Wedhus Itawa kate dirumati. Itu kecil 4 juta. Ya wis ora apa-apa tuku. 4 juta dirumati sampai punya anak. Besar itu punya anak 3. Nah, besar kan punya anak 3. Terus ditawarkan yang berarti dinyak 1.200.000. Satu belinya 1 juta, 4 juta dirawat sampai 3 tahun apa? 3 tahun. Jadi 4 kan itu. Ditawar 1.200.000. Lho iki piye? Loh, iki tahu 4 juta itu. Ya terserah mana itu 4 juta. Ini kalau belanja kan melantangnya sekarang tidak itawa-itawa tapi mandang dagingnya berapa. Loh ini kalau diapeki. Manuk lomba ini, diapeki. Gak usah macam-macam semacam niku. Niku yo menange niku yo anune kudu diwenehi dhuwit jurine nek gak dikek dhuwit ya ora iso menang iso. Masya Allah. Makanya orang itu jangan gampang termakan opini. Nah, kalau termakan opini, hancur sendiri. Oleh karenanya kita jangan meninggalkan perkara yang yakin demi perkara yang masih remeng-remeng, masih spekulasi, masih tidak jelas. Ini penting. Jadi ilmu ekonomi ini harus dipelajari. Mulane zaman dapat bel, dapat WA, dapat email oleh hadiah, cairkan ora usah. Saya hampir setiap hari niku dapat email hadiah kadang 20 juta, kadang sampai 100 juta, kadang 0,5 miliar. Kalau segera cairkan uang Anda. Terus kongkon identitasnya ditulis, terus nomor rekeningnya, sama tulis sama setorkan uangmu habis. Lah dapat 0,5 miliar malah tambahan. Lho ngoten iki lho masyaallah. Zaman sakniki kaya ngoten. Dene
dengan perkembangan teknologi ada WA, Twitter, Instagram, Facebook, sebenarnya bukan HP lah. Positifnya banyak tapi negatifnya juga banyak. Tinggal panjenengan bisa menguasai diri atau tidak. Nek menguasai diri niku biasa yang tidak menguasai diri niku ingin segera kaya, ingin senang untuk mendapatkan sumbangan, senang mendapat bantuan. Wah, kayak ngoten ya bukan dapat bantuan tapi hartamu yang ludes sebenarnya. Nah, niki. Terus niku diantaranya para hadirin. Terus walau wakil Zaidin, tapi katakan kalau di sini jualan pada Zaid, tak boleh kepada orang lain sekalipun mewakili Zaid. Au bisyai'in muayyan minal mal. Iki dolen tapi dengan uang ini. Seperti di Indonesia, dolen karo duit rupiah, kok didol karo duit dolar, gak boleh. Bentul dolar, larang lebih mahal iya tapi jangan aku yang mesti rugi. Nah, uang dolar itu nilainya misalnya 15.000, nanti kalau dijual paling 10.000 ya. Nah, kalau membeli segitu, tapi kalau menjual ya ndak. Rial pun juga demikian, semuanya ngoten niku. Nah, ya Allah, berarti gak oleh. Harus dengan yang disesuaikan dengan tujuan yang mewakil. Ad-dinar lam yubak bidarohin alal muqtamad. Kongkon ngedol karo dirham, dinar tak boleh kepada barang dirham. Afi makanin muayyan ta'ayyan. Iki dolen tapi di daerah kono juga enggak boleh kepada yang lain. Afi zamanin muayyan atau di zaman tertentu kasyarika iki dolen hanya pada bulan ini saja. Atau via mikada hari ini ta'ayyan. Harus. Fala yajuzu qabla wala ba'da, tidak boleh dilakukan sebelumnya yang zaman yang ditentukan atau setelahnya. Walau fit tolaki, sekalipun tolak-tolakkan bojoku dina iki. Tolak sebelumnya enggak boleh, setelahnya juga enggak boleh. Wa ilam ya ta'alaq bi gharadun, sekalipun enggak ada tujuan apa-apa. Yang ora tujuan apa-apa, karep-karepmu dhek wong. Ora ada tujuan apa-apa itu. Masih gak ada apa-apa ngetek-tekku dhewe kok. Lho. Isinya suruh nolak jam sekian. Lek gak sam-sampian gak. Kok padha ae ora padha ae wong moto tak ora padha wong desa niku kok akad niku kudu jam sakmene gak oleh lebih gak oleh. Gak oleh kurang akad kudu jam 6 liwat 5 menit. Meni ora akeh kurang ora anu kok nyen. Kadang-kadang niku lho sebel jadi oleh undangan mangkon ngakati manten to njani akatan manten. Arep napa? Ya kawulane wis teko iki ora gak oleh diakati. Anu kirang sak mengki jam sak menten ya Allah. Ya cara apa itu pancen keinginannya orangnya seperti itu, kita gak boleh ngakati. Sebelum jam itu izinnya harus jam itu. Walaupun tidak ada gharad, tidak ada tujuan. Wong kita wakil. Wis tak kati wis sadurunge kan gak oleh kowe iku iki tengah kati ini karepe bapake jam sekian gak oleh kurang. Itu gak boleh diakati sebelumnya, juga gak boleh diakati setelahnya. Walaupun dia gak punya tujuan apa-apa. Kenapa? Amalan bil idzni, menyesuaikan di dalam diri. Wa baraka idza ja'a. Ini karakter tidak yo. Wis entek waktune ya wis. Lek wonten sing tanggotaken. Wonten. Hah? Wonten. Paham boten ngoten niku? Hah? Niku ketoke niku masalah muamalah kaya ngoten, tapi dampaknya ketika nanti gak halal niku masyaallah petenge ati. Petenge ati, malah diperhatikan yang semacam itu. Jadi lek gak halal niku petenge atine niku walah niku. Sedikit lho, artine peteng akhirnya nanti ibadah yo angel, salat jamaah yo angel, tangi bengi yo angel. Kenapa?
panganane ora beres. Iki mawon mugi-mugi wonten manfaat lan sesarengan kula lan panjenengan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.